Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini, di beberapa hari yang lalu saya jalan-jalan di salah satu kota yang ada di Pulau Jawa. Dan kebetulan saya istirahat di salah satu warkop atau dikenal di Jawa itu namanya warung kopi pinggir sawah seperti itu. Dan biasanya tempat-tempat rumah makan atau warung kopi di pinggir sawah itu biasanya dipakai oleh orang-orang nongkrong, orang yang sepulang atau orang istirahat ketika berladang di sawah seperti itu. Dan kebetulan saya itu capek dan istirahat di situ dan kebetulan sepi, tinggal hanya bapak tua yang menikmati secangkir kopi dan kemudian saya kenalan dengan beliau tersebut. Jadi setelah ngobrol ngalor ngidul, saya sengaja bertanya apakah di sini Bapak ya, apakah agamanya di sini semuanya mayoritas agama Islam? Dia jawab tidak. Di sini juga macam-macam agama Mas, mulai agama orang Jawa dan juga agama-agama Islam dan juga ada Kristen seperti itu. Terus kemudian setelah ramai warung kopi tersebut mulai ramai, jadi saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan tersebut. Jadi saya mendekati bapak itu, kemudian saya mau mengajak minta izin untuk mampir ke rumahnya, terus kemudian saya diizinkan datang ke rumahnya. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, kemudian bapak tersebut menjelaskan bahwa di kampungnya tersebut itu banyak sekali penganut kepercayaan lokal yang ada di Jawa seperti itu ya, seperti kepercayaan Budi, seperti agama kepercayaan Kejawen, seperti Kapitayan dan juga kepercayaan lainnya. Jadi di Pulau Jawa itu yang namanya kepercayaan itu tidak hanya satu ya, saya ceritakan sedikit, tidak hanya satu. Jadi sejak zaman dulu itu setiap wilayah yang ada di Pulau Jawa itu punya kepercayaan masing-masing. Tapi sebenarnya tujuannya itu sama, cuma tata caranya itu sedikit berbeda ya, seperti itu. Dan sekarang ini penganut kepercayaan yang ada di seluruh Indonesia itu sudah bisa nulis di kolom KTP. Dan kemudian saya bertanya, apakah Bapak dan sekeluarga dan tetangga lainnya sudah menulis di kolom KTP? Iya Mas, yang muda-muda juga anak-anak saya yang sudah ada di luar kota juga sudah menulis di kolom KTP tersebut. Tapi bagi yang tua-tua mereka juga sudah tidak, istilahnya sudah tidak ada kepentingan untuk mencantumkan agama itu di dalam KTP. Jadi di dalam KTP tersebut masih agama kepercayaan lain seperti itu, dan bagi mereka juga itu tidak masalah, hanya sebuah KTP tersebut tidak dimasalahkan dalam diri dan ajaran mereka tersebut. Yang penting mereka masih menjalani warisan-warisan budaya yang adiluhung yang diteruskan oleh generasi sekarang, diwariskan oleh orang-orang zaman dulu. Dan ketika saya tanya, ini Pak, saya itu sering ditanya orang di media sosial, apakah kepercayaan orang Jawa itu punya kitab? Ya, seperti itu. Bapak itu menjawab dan menjelaskan sedikit kepada saya bahwa yang dia yakini, yang dia anut sejak dulu tidak punya kitab. Jadi setiap tutur kata atau wejangan itu secara lisan diteruskan turun-temurun. Mungkin kepercayaan yang ada di Jawa juga sebagian ada yang punya kitab dan sebagian tidak punya kitab atau buku tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kalau orang luar negeri, orang Amerika dan lain-lainnya menyebutnya book. Kalau bahasa Indonesia buku seperti itu, atau buku panduan untuk menuntun kepada umatnya tersebut. Tapi kepercayaan lokal Jawa yang dianut bapak yang saya temui tersebut, dia tidak punya kitab sama sekali sejak dulu. Ajaran tentang, jadi berpedoman tentang ajaran welas asih ya, seperti itu. Jadi ajaran welas asih itu sebenarnya kalau benar-benar diterapkan di seluruh orang yang ada di Jawa dan sekitarnya, mungkin orang akan banyak berperilaku baik seperti itu. Jadi
dalam ajaran Jawa tersebut itu mengatakan bahwa orang itu tidak boleh menyakiti orang lain dan tidak boleh menfitnah orang lain dan tidak boleh menjelekkan orang lain, istilahnya seperti rasan-rasan ngerumpi atau ngomongin orang lain seperti itu. Jadi bapak yang saya temui intinya itu bercerita bahwa dalam ajarannya itu tegak lurus, cuma lurus saja, tidak noleh ke kanan dan tidak noleh ke kiri. Dan itu diteruskan sampai generasi-generasi sekarang ini ya. Itu, dan mohon maaf jika ada teman-teman yang tanya pengen mengetahui di mana lokasinya, mau dituntun untuk digabung dalam komunitas yang ada di Jawa, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa memberikan alamat karena permintaan beliau. Jadi mereka itu juga pengen hidup tenang. Jadi bapak ini seperti orang yang saya temui beberapa bulan yang lalu mengenai tentang penganut agama Hindu Jawa sejati. Mereka juga pengen hidup tenang tanpa ada beban yang lainnya. Jadi mereka juga fokus melakukan sembahyang atau menghadap Tuhan Yang Maha Esa itu dengan caranya sendiri, dan saya juga tidak pengen tahu gimana caranya mereka itu menghadap Tuhan Yang Maha Esa seperti apa, karena saya itu tahu bahwa orang yang menghadap kepada Tuhan itu adalah hak pribadi atau cara pribadi yang tahu antara bapak tersebut dengan Tuhannya. Saya tidak mau tahu gimana caranya mereka menghadap Tuhan Yang Maha Esa, dan orang-orang kepercayaan Jawa tersebut mengetahui adanya Tuhan, juga tahu yang menciptakan alam beserta isinya, beserta makhluk hidup yang ada di dunia itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi mereka itu, bapak tersebut bercerita bahwa kita itu hidup di dunia itu, kita itu tidak terasa dan tanpa kita sadari kita itu dirawat alam seperti itu. Seperti alam itu kan semuanya ya. Jadi kita itu sepantahnya juga menghargai alam dan juga ikut melindungi dan merawat alam tersebut seperti itu. Jadi ajaran-ajaran pedaran-pedaran Jawa sejati tersebut kalau diwedar itu sangat panjang ceritanya. Para penganut kepercayaan lokal yang ada di Pulau Jawa tersebut itu kebanyakan ya, kata bapak yang saya temui tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang ada di kampungnya dan sekitarnya dan juga orang ada di kabupatennya tersebut itu banyak. Tapi walaupun mereka itu status KTP-nya itu beragama lain ya, mohon maaf banget ya, tapi mereka penganut kepercayaan lokal Jawa sejati seperti Hindu sejati yang kemarin saya ceritakan itu ya. Seperti, jadi kisah-kisahnya itu hampir mirip. Bapak tersebut juga menceritakan ketika bapaknya dulu ya di tahun-tahun 65 itu belum punya status agama, tapi mereka sudah punya keyakinan untuk agama kepercayaan Jawa tersebut. Jadi tidak punya status itu dalam bentuk KTP ya. Jadi setelah semua warga itu disuruh menulis waktu membuat KTP di zaman dulu itu, kebanyakan orang di kampungnya tersebut itu istilahnya sedikit trauma dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya tersebut. Jadi mau menulis agama kepercayaan juga tidak ada zaman dulu. Jadi diwajibkan menulis agama yang sudah terdaftar atau sudah diakui di Indonesia dan bahkan sudah diakui di seluruh dunia, seperti agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, agama Buddha dan lain-lainnya seperti itu. Jadi otomatis para warga yang ada di desa tersebut itu menulis ke salah satu agama yang sudah diakui negara tersebut, tapi dalam hati sebenarnya menggerunjal seperti itu yang dikatakan beliau. Tapi bapaknya orang yang saya temui tersebut mengatakan ya tidak apa-apa. Jadi sama seluruh keluarganya disarankan untuk menulis salah satu agama tersebut supaya tidak terjadi masalah seperti itu. Tapi sekarang ini di
tahun di zaman modern sekarang ini, semua orang sudah diberi kebebasan untuk menganut salah satu agama yang ada di dunia dan juga agama yang ada di Indonesia itu sesuai dengan ketenangan hati tersebut. Dan sekarang itu kepercayaan lokal sudah diakui sah resmi di Indonesia, bisa ditulis di kolom KTP, dan juga sudah ada komunitas-komunitas kepercayaan yang ada di Pulau Jawa tersebut. Buat teman-teman yang mendengar atau melihat video saya ini, kalau pengen masuk ke dalam kepercayaan tersebut, silahkan hubungi komunitas-komunitas yang ada di Jawa. Itu juga bisa dicari di Google, di Facebook, dan juga di media-media lainnya untuk mengetahui di mana tempatnya untuk sekedar sharing atau bertanya mengenai kepercayaan lokal yang ada di Jawa tersebut. Mungkin bagi orang-orang yang ada di desa atau di pegunungan, mohon maaf banget ya, itu bukannya mereka tidak pintar dan tidak pandai, memang kurangnya informasi berita tersebut ya. Jadi wajar aja banyak yang tidak tahu ketika saya bercerita kepada orang-orang yang ada di Jawa ketika sambil nongkrong, sambil minum kopi seperti itu, ketika saya bilang kepercayaan lokal yang ada di Jawa itu sudah disahkan negara dan bisa menulis di kolom KTP, mereka banyak yang tidak percaya. Jadi setelah saya tunjukkan salah satu video yang ada di YouTube, mereka baru percaya dan heran, kok saya tidak tahu ya. Mungkin Bapak tidak memegang HP Android atau jarang nonton TV. Jadi kalau berita di dalam TV itu cuma sekilas hari ini aja dan besoknya tidak muncul lagi. Tapi kalau di media-media, contohnya seperti YouTube itu, tinggal ketik itu akan muncul setiap hari dan setiap saat ada, bisa ditonton. Seperti itu saya jelaskan kepada bapak-bapak yang ada di pelosok desa. Ya, saya juga memaklumi karena di desa tersebut juga sinyalnya aja susah banget. Mengatakan bahwa kepercayaan yang dianut itu juga tidak mengajarkan untuk menghina agama lain atau penganut agama lain. Jadi benar-benar dilarang ya, dan tidak boleh. Nah, itu saya sebagai penganut kepercayaan itu menghina agama lain ataupun menyindir agama lain, itu udah urusan mereka sendiri-sendiri seperti itu. Jadi dalam kesimpulan kali ini yang kata yang bilang saya sendiri ya. Jadi setiap penganut agama-agama di seluruh dunia itu, mereka itu saya menilai saling mengeklaim bahwa agama saya benar, semua menganggap agamanya itu benar dan agama orang lain itu salah. Tapi berbeda dengan kepercayaan lokal yang ada di Jawa tersebut. Jadi bapak tersebut bilang, jadi ketika melihat orang lain itu beragama lain, itu sudah tidak jadi masalah bagi mereka karena sudah menjadi urusannya masing-masing. Jadi saya itu cuma mengurusi antara saya dengan Tuhan saya, Mas. Saya tidak mau mengurusi kepercayaan agama lain. Itu yang sudah dikatakan oleh kakek nenek saya sejak dulu atau orang pendahulu zaman dulu ya, seperti itu. Dan diterapkan ke generasi, ke anak-anaknya juga diteruskan seperti itu. Makanya kepercayaan yang ada di Jawa itu sebagian itu mempercayai punya kitab dan ada kitabnya, dan sebagian lagi tidak ada kitabnya. Jadi kitabnya itu turun-temurun pitutur luhur Nusantara atau leluhur Jawa itu kitabnya secara lisan, secara diturunkan, secara langsung diutarakan. Jadi pitutur-pitutur Jawa itu sebenarnya banyak banget kalau mau mempelajari dan mendalami, dan tujuannya sangat baik banget kalau diterapkan dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Maka kita itu bisa mengurangi kita itu iri dengki kepada orang lain seperti itu. Kalau mau mempelajarinya, boleh percaya, boleh tidak. Jadi banyak sekali orang yang beragama di zaman sekarang itu, orang yang taat beragama kelihatannya itu belum tentu punya sifat baik, tulus, dan bisa menerima apa adanya, dan tidak
dan tidak iri kepada orang lain, saya yakin tidak bisa. Itu hampir 70% penganut kepercayaan agama di Indonesia itu masih banyak orang yang masih punya rasa iri dengki kepada orang lain tersebut, walaupun mereka menghadap Tuhan hampir setiap hari, tapi ketika sudah tidak menghadap Tuhan, tapi masih ada rasa kebencian yang luar biasa kepada orang lain, bahkan menggebu-gebu, bahkan ingin menghancurkan. Itu sesuai fakta yang ada, seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya. Saya sengaja membuat konten saya tidak panjang-panjang supaya teman-teman tidak bosan ya. Jadi jika ada kata salah yang tanpa sengaja, saya minta maaf. Yang sebesar-besarnya, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, kita tetap satu Indonesia. Salam budaya Nusantara.